Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edwis Anarga dari jurusan Teknik Sipil kelas A Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang elektrokimia bagian 2. Untuk materi kali ini terdapat 3 bagian pembahasan, yaitu diantaranya bagian elektrokimia, bagian sel elektrolisis, dan contoh soal dan pembahasannya. Secara garis besar, jika kita tinjau, elektrokimia terdiri atas 2 kata, yaitu diantaranya elektro dan kimia. Di mana elektro sendiri berhubungan dengan kelistrikan dan kimia berhubungan dengan salah satu cabang ilmu yang membahas tentang struktur, sifat perubahan materi, dan sebagainya. Elektrokimia adalah reaksi redoks yang bersangkut paut dengan listrik. Elektrokimia merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara perubahan reaksi kimia dengan kerja listrik. Biasanya melibatkan sel elektrokimia yang menerapkan prinsip redoks dalam aplikasinya. Elektrokimia sendiri merupakan serangkaian pemisahan muatan yang terjadi di dalam media cair, seperti larutan. Pemisahan larutan homogen dengan elektrokimia menerapkan prinsip dari reaksi oksidasi dan reaksi reduksi, di mana salah satu zat yang dipisahkan nantinya akan mengalami pengendapan menjadi bentuk padatan sehingga dapat dipisahkan dari larutannya. Dalam elektrokimia juga dilibatkan 2 buah elektroda penghantar, yaitu anoda dan katoda. Secara garis besar, elektrokimia terbagi atas 2, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Sel volta atau sel galvani adalah reaksi redoks yang menghasilkan listrik. Contohnya di kehidupan nyata adalah baterai. Sedangkan sel elektrolisis adalah listrik yang mengakibatkan reaksi redoks. Contohnya adalah pemurnian logam dan pelapisan logam. Pada video kali ini saya akan mentitikfokuskan pembahasan kepada sel elektrolisis. Pengertian elektrolisis atau sel elektrolisis merupakan proses di mana arus listrik bisa menguraikan suatu zat elektrolit. Ciri utamanya sendiri yaitu terdapat ion bebas dalam suatu larutan elektrolit. Terdapat sumber arus DC atau searah dari luar, misalnya baterai. Memiliki 2 elektroda, yaitu katoda dan anoda dalam sel elektrolisis. Pada sel elektrolisis, katoda berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi reduksi dan sebagai kutub negatif. Sedangkan anoda merupakan tempat berlangsungnya reaktif oksidasi dan sebagai kutub positif. Jika kita tinjau, terdapat perbedaan antara sel volta dan sel elektrolisis, di mana sel volta mengubah reaksi kimia menjadi energi listrik, sedangkan sel elektrolisis mengubah energi listrik menjadi reaksi kimia. Yang kedua, perbedaannya terletak pada sel volta yang menggunakan 2 elektroda logam berbeda, sedangkan sel elektrolisis menggunakan 2 elektroda inert yang sama. Selanjutnya, perbedaannya terletak pada sifat anoda dan katodanya, di mana untuk sel volta anodanya negatif, sedangkan katodanya positif. Untuk sel elektrolisis kebalikannya dari sel volta, yaitu anodanya positif dan katodanya negatif. Terakhir, sel volta memiliki reaksi yang spontan, sedangkan sel elektrolisis tidak spontan. Selanjutnya terdapat contoh soal dan pembahasannya. Larutan asam sulfat encer di elektrolisis. Berapakah volume oksigen yang dibentuk ketika 2 mol elektron dialirkan dari satu elektrode ke elektrode yang lainnya? Volume oksigen diukur pada keadaan RTP di mana setiap 1 mol gas setara dengan 24 liter. Pembahasannya, elektrolisis larutan asam sulfat di anode akan terjadi reaksi oksidasi H2O, yaitu air, sehingga menghasilkan reaksi 2H2O menjadi 4H plus ditambah air ditambah 4 elektron. Berdasarkan perbandingan koefisien antara oksigen dengan elektron, maka jumlah mol O2 sama dengan 1/4 dikali jumlah mol elektron, sehingga menghasilkan 1 yang didapat dari 1/4 dikali 4, sehingga volumenya menjadi 1 dikali 24, yaitu 24 L. Jadi jawabannya yang D. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.